Saya bersyukur kepada Tuhan di hari ini, 28 Oktober 2020, adalah sebuah hari yang spesial bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Di 92 tahun yang lalu, tepatnya hari ini 28 Oktober 1928, ini adalah hari Sumpah Pemuda. Pemuda-pemudi di zaman itu yang mewakili kita, pemuda-pemudi putra-putri Indonesia telah menyatakan ikrar sumpah mereka, dan kita adalah produk dari ikrar itu, yaitu sama-sama kita tahu bahwa di Sumpah Pemuda mereka mewakili pemuda-pemuda di seluruh Indonesia. Ada Jong Java, Jong Kalimantan, Jong Celebes, yang di waktu itu bersama-sama bertemu dengan satu komitmen, satu kebersamaan, atau kita kenal Sumpah Pemuda, dengan mengatakan kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah, komitmen, janji, nasar, ikat janji, ada yang sifatnya kontrak, ada yang sifatnya covenant. Ini adalah sebuah sikap yang telah membuat banyak orang mengalami berbagai fasilitas yang Tuhan sediakan di kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bicara malam ini seberapa yang mengikuti, dan di tempat di mana saya melayani ada pelayan-pelayan altar. Saya ingin berbagi dengan sebuah topik, yaitu pentingnya sebuah komitmen. Coba saudara sebutkan lagi, pentingnya sebuah komitmen. Pentingnya sebuah komitmen. Komitmen itu adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu baik dalam pikiran, perasaan, sudah di pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi ada satu kebersamaan, keterikatan yang sifatnya antara satu dengan yang lain, saling mengikat diri dalam konteks misalnya negara, dalam konteks gereja, dalam konteks rumah tangga, dan dalam komunitas-komunitas yang lain. Saya ingin saudara baca dalam Mazmur 15. Kita akan baca di sana Mazmur 15, pentingnya sebuah komitmen. Karena saya memerhatikan orang-orang yang tinggi nilai komitmennya, mereka adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang sukses di masa depan. Orang-orang yang bisa memegang janji, orang-orang yang bisa tetap setia, seperti pribadinya Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia. Dalam pembacaan kita, coba kita ada yang bisa bantu saya bacakan ayat Mazmur 15. Mazmur 15, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, Mazmur 15 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Ya. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celaka kepada tetangganya. Celah kepada tetangganya, terus? Celah kepada tetangganya.
yang memandang hina orang yang tersingkir, Ya, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, ya, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. ya, terima kasih sampai ayat 4. Siapa yang boleh datang, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan, menumpang di kemah Tuhan. Ayat ini saudara-saudara, siapa yang boleh menumpang, siapa yang boleh diam, siapa diam tinggal di gunungnya Tuhan. Dalam ayat-ayat lain, siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan. Saudara, saya percaya levelnya Tuhan itu high level ya. High class. Tuhan punya level, kalau bicara raja yang paling terkenal, Raja Salomo, itu levelnya tidak bisa dibandingkan dengan levelnya Tuhan. Karena manusia, ya apapun keadaan kehebatan manusia, semua yang namanya kedahsyatan dan kehebatan manusia, seperti contoh, semua kepintaran manusia, hikmat manusia sama dengan kebodohannya Allah kalau Allah memiliki kebodohan. Jadi sepintar-pintarnya manusia itu masih di bawah level kebodohannya Allah kalau Allah memiliki kebodohan. Jadi tidak setara, tidak bisa tidak sepadan dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan punya level, Tuhan punya tempat, kita bisa ke sana. Alangkah dahsyatnya hidup kita ya. Kalau kita bisa naik ke level dalam konteks kita sekarang, kita bisa melihat hidupnya Yesus. Hidup Yesus tanpa stres. Amin. Yesus hidup berkemenangan. Amin. Yesus dalam kemanusiaan yang 100%, ia tidak pernah takut dengan apa kata orang. Ia tidak hidup menurut apa kata orang. Ia bahkan tidak mau dipromosi menjadi raja. Ia bahkan tidak khawatir meski 5.000 orang dalam keadaan lapar, dia tidak bawa apa-apa. Walau hanya 5 ketul roti. Jadi hidup dengan kualitas hidupnya Yesus ini adalah satu level. Satu tempat yang boleh dikatakan adalah kemah, tempat kediaman atau gunung yang tinggi. Ya, gunung yang tinggi. Saudara mau ke sana? Haleluya. Saudara mau naik ke level gunungnya Tuhan? Ketika Musa mendapatkan hukum Taurat, dia tidak dapat di pantai. Ya, dia tidak dapat di Lolaro, orang bilang di Bakau. Ya, dia ada naik sampai ke Gunung Sinai. Saya sendiri waktu ke Gunung Sinai tidak bisa sampai ke atas karena oksigen saya tidak cukup, saudara-saudara. Waktu kami naik malam-malam, mereka bilang, Abuna, mari turang gendong jotare. Oh Tuhan tolong. Jadi saya waktu itu merasa bahwa untuk mendapatkan kemuliaan kita mesti dalam bahasa konteks Musa harus naik ke gunungnya Tuhan. Nah kalau saudara mau naik ke gunung Tuhan, itu tentu ada persyaratan ya. Ada persyaratan. Ayat ini bilang siapa yang boleh, siapa yang layak, siapa yang bisa. Kalau mungkin bisa, saudara tidak bisa, tapi ini soal boleh. Apa beda boleh dan bisa? Bisa itu soal kemampuan, tapi boleh itu soal izin. Ada orang bisa naik motor, tapi tidak boleh karena tidak punya SIM. Ada orang boleh bawa motor punya SIM, tapi tidak bisa bawa, tidak tahu. Jadi boleh ini soal izin. Tuhan izinkan enggak seseorang itu bisa naik ke gunung Tuhan? Bisa tinggal diam di kemahnya Tuhan. Ada beberapa item di sini. Ada yang pertama, dia yang berlaku tidak bercelah. Yang melakukan apa yang adil. Yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Dan yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Dan tidak berbuat jahat terhadap sesamanya. Saya mengambil pada ayat 4 pada bagian akhir. Yang berpegang pada sumpah, sumpah, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ini yang namanya komitmen. Saudara-saudara, komitmen ini adalah ikat janji yang kita ikat dengan sesama. Kalau dalam rumah tangga dengan suami, dengan istri, di gereja dengan gereja, dan dengan Tuhan kita mengikat diri dengan Tuhan.
Rata-rata Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena ikat janji ini, komitmen ini, ya yang lebih tinggi lagi adalah sifatnya covenant. Ikat janji ini yang telah membuat dampaknya bagi Indonesia. Indonesia ada banyak demo sini sana. Ya ada banyak saudara-saudara ya. Saya dengar sebuah statement tadi dari sebuah khotbah hamba Tuhan. Kadang-kadang orang sekarang kan ada masalah, mereka demo sini, demo sana. Saya percaya saudara-saudara Indonesia ini tidak bisa diselesaikan masalahnya hanya dengan demo-demo. Tetapi Indonesia bisa diselesaikan kalau ada masalah, kalau kita punya tingkat rasa memiliki Indonesia ini ditingkatkan. Kita punya rasa memiliki tanah air, tanah tumpah darah ini ditingkatkan. Kita punya rasa kebangsaan itu kita naikkan levelnya. Siapapun saudara yang memimpin kita, dia adalah bangsa kita, pemimpin kita. Kadang-kadang kita sendiri yang salah ya. Misalnya, saya memilih seseorang berdasarkan orang itu kasih uang pada saya. Jadi ketika saya protes dia, saya juga yang salah karena saya memilih orang yang membayar saya. Jadi kalau kita pilih orang karena dia bayar saya, maka saya punya komitmen tentang komitmen hidup yang benar itu rendah. Setuju dengan saya, bilang amin. Kalau saudara bela mati-matian seseorang hanya karena dia kasih uang pada saudara, maka ini adalah sebuah komitmen yang saya pikir komitmen picisan ya. Orang yang sifatnya kalau kamu bayar saya beli. Kalau kamu jual saya beli. Jadi komitmen-komitmen seperti itu nilainya itu seperti nilai orang-orang gampangan. Tapi kalau kita komitmen dengan Tuhan, dalam ayat ini orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, ini komitmen yang membuat Indonesia masih ada sampai hari ini. Ini yang membuat gereja-gereja yang di dalamnya adalah rumah Tuhan masih bertahan sampai hari ini. Sebab kalau kita cuma berpegang, berpedoman, saya melayani karena saya dapat berkat, waktu kita tidak dapat berkat, pasti kita berhenti. Saya melayani karena saya mendapatkan penghargaan, maka pada saat saya tidak dapat penghargaan, pasti saya berhenti. Kalau saya mendapatkan kehormatan, pada saat saya tidak dihormati, saya akan berhenti. Karena sistem kontrak itu, jika kamu baik, saya baik. Jika kamu murah hati, saya juga murah hati. Tapi jika kamu koncudu, kita leboloto. Nah, orang bagus kakar orang. Kenapa? Tuhan tidak seperti itu. Tuhan punya pola, Tuhan punya jiwa itu. Kadang kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Tapi jangan disalah mengerti ya. Kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia dalam arti pegang janjinya. Jadi kalau kita sudah ada di luar perjanjian dengan Tuhan, waktu terjadi sesuatu, itu bukan Tuhan yang kita boleh salahkan. Karena di dalam setiap komitmen Tuhan bilang, jika kamu pegang firman, maka kamu akan diberkati. Ya. Jadi komitmen kita dengan Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Kita kadang-kadang sudah berubah, sampai kita bilang, kenapa Tuhan belum berkati saya? Tunggu dulu, Tuhan tidak pernah berubah. Setuju dengan saya, bilang amin. Tuhan tidak pernah berubah. Jadi kalau ada sesuatu yang namanya miscommunication, misunderstanding, dan semua, kecuali Miss Universe, maka saudara pastikan bahwa kesalahan ada pada pihak kita. Amin. Nah, Allah di sorga punya satu sistem, bahwa apabila saya dan saudara pengen ada di gunungnya Tuhan, gunung ini bicara soal posisi ya, ini gunung bicara soal level, gunung ini soal tempat tertinggi, gunung ini soal bagaimana ada kemuliaan di sana. Nah saudara-saudara, kalau saudara ada di puncak Kelabat, saudara bisa akan melihat kota Bitung, kota Manado sekali pandang. Ya, saudara akan bisa melihat skop saudara luas. Kalau saudara bisa naik, bisa sampai pada level Tuhan, masalah-masalah yang kau lihat selama ini berat akan jadi ringan karena kau punya cara pandang lebih luas. Amin. Yang selama ini kau tidak bisa lihat,
kok bisa tertawa, oh ternyata kenyataannya seperti ini. Karena kita levelnya ada di atas. Tapi untuk kita naik level, Tuhan tidak sembarang kerjasama dengan setiap orang. Salah satu yang Tuhan senang adalah dari item-item karakter sini, saya lihat di ayat 4, saya memang fokus pada ayat ini karena Tuhan taruh di hati saya hari ini. Orang yang bisa naik, boleh menumpang dalam kemah Tuhan di puncak itu, bisa naik di gunung Tuhan dan diam di gunung Tuhan yang kudus itu, adalah orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yes, ini satu ciri khas pelayan yang akan Tuhan berkati dan Tuhan akan pakai. Orang-orang yang tidak opportunities, apa opportunities ya? Bukan, yang selalu kalau ada kesempatan lebih baik dia akan loncat ke situ. Kalau sini kurang menyenangkan, dia akan cari tempat yang menyenangkan. Kalau ada yang lebih menguntungkan, dia akan lepas yang sekarang. Dengan peribahasa lama, berharap guntur di langit, air di tempayan dicurahkan. Itu orang-orang yang opportunities. Jadi apa yang saya ingin saudara bagikan untuk pahami, komitmen itu penting. Kalau saudara lihat di sinetron ya kadang-kadang saudara ada yang di Indosiar atau di Indomaret siaran tentang ada film atau sinetron yang sering kali orang nonton, Suara Hati Istri. Begitu mudah berubah hati para suami. Nah, itu mesti bertobat kita para suami. Amin. Haleluya. Waktu awal-awal kita cinta istri luar biasa. Waktu badannya, bodinya masih bagus, kita sayang luar biasa. Setelah dia berubah menjadi seperti Damri, saudara-saudara, komitmen itu tidak boleh berubah. Walaupun body berubah, amin. Umur bertambah, rambut putih makin banyak. Komitmen itu orang yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi, walaupun tidak dapat apa-apa, itulah orang-orang yang berlayak untuk naik ke gunung Tuhan. Setuju bilang amin. Jadi apapun terjadi, dulu ada peribahasa bahasa Inggris yang saya sering ucapkan dan barangkali ini sudah tidak terlalu relevan. Ada kalimat begini, right or wrong, that is my church. Saudara, jangan biarkan yang salah itu maksud saya. Kita memang cinta gereja lokal, tapi kalau gereja lokal tidak lagi cinta Yesus, untuk apa? Amin. Jadi kita perlu memperbaiki apa yang masih salah dalam hal komitmen kita. Tapi kita juga tidak boleh salah berada di tempat yang salah. Nah sekarang, saudara-saudara, saya ingin berbagi pentingnya komitmen. Karena komitmen itulah yang telah membuat banyak perbedaan. Saya konversikan ke Indonesia. Indonesia salah satu negara yang saya lihat dari segi sejarah telah berkali-kali mengalami pergolakan besar. Telah berkali-kali mengalami goncangan. Kalau saya ingat negara Yugoslavia, negara di Eropa telah terbagi-bagi. Rusia yang dulu Uni Soviet telah terpecah-pecah oleh karena etnis, oleh karena latar belakang budaya tertentu terpecah-pecah. Orang begitu mudah dibakar oleh sesuatu kepentingan sepihak, sekelompok. Tapi puji Tuhan Indonesia hari ini. Indonesia sampai hari ini oleh karena komitmen Sumpah Pemuda ini berdampak bagi the founding father pada saat kemerdekaan Indonesia. Bertanah air satu, tanah tumpah darah Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini komitmen yang telah berdampak 2 tahun 28 dan terjadi di tahun 45 dan sudah 92 tahun berjalan. Hari ini komitmen itu kita ingat lagi dan saya bawa ke dalam konteks komitmen gereja, komitmen pelayanan, komitmen hidup dengan Tuhan. Saudara, penting sekali komitmen karena Mazmur 133, saya kasih tahu, itu pertama komitmen itu berdampak. Kalau saudara komitmen berjemaat, berdampak pada berkat. Orang senang mendengar berkat, amin. Saya senang diberkati, haleluya.
Saya lagi cari-cari tahu, saudara-saudara, karena ada sesuatu yang terjadi pada rekening saya. Orang yang saya tidak kenal kok dia transfer uang. Kalau dia salah kirim bisa ditarik kembali itu ya? Tidak tahu ya? Sudah tidak bisa ya? Kalau salah kirim, ya, jadi kalau salah kirim, saya punya saldo bertambah. Saya tidak tahu apakah ini yang dimaksud dengan berkat orang meleset kirim. Tapi saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Yang penting saya pastikan bahwa Tuhan punya berbagai cara untuk memberkati kita. Saudara, kita bisa kehilangan sesuatu oleh karena orang lain sengaja menghilangkan berkat kita. Tapi kalau kita tetap komitmen dengan Tuhan, Tuhan saya dapat apa-apa atau saya tidak dapat apa-apa, saya tetap komit cinta Tuhan, melayani Tuhan, sampai akhir hayat selama hayat masih di kandung badan. Selama hamba masih bernafas, aku tetap jadi pekerja hu. Pekerja hu itu adalah kata ganti tentang Tuhan yang spesifikasi karena menyebutnya secara hormat di zaman terjemahan lama. Ya. Jadi ketika kita berpegang pada komitmen, berpegang kepada janji, berpegang kepada sumpah, yaitu sekali Yesus tetap Yesus. Sekali hamba Tuhan tetap melayani, amin. Sekali kita cinta gereja lokal, kita akan terus bersama-sama memberkati orang-orang satu gereja lokal. Sekali dipanggil sebagai pemberita firman, saya tidak akan tertarik untuk menjadi pemberita motivator. Karena saya tertarik untuk menjadi pemberita kebenaran. Dan ini adalah komitmen. Walaupun tidak semua orang mendengar baik, tidak semua orang menerima baik, tapi saya percaya komitmen seperti ini akan diganjar dengan berkat Tuhan. Mazmur 133. Ayo kita lihat Mazmur 133 ayat 1 sampai 6. Mohon bantuannya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 6 firman Tuhan. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih. Luar biasa. Sungguh alangkah indahnya. Ada lagu. Ada lagu Padang Pasir. Nadanya bagaimana ya? Iya. Hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh haleluya. Orang-orang kalau bersatu, kode-kode orang mengerti. Haleluya. Mazmur 133 kalau komitmen kita kuat, komitmen di sini antar sesama saudara seiman. Saudara-saudara memang tidak semua sama kita ya. Ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting, ada yang rebonding, ada yang smoothing, ada yang kuning langsat ya. Ada 3 wanita ketemu, yang satu bilang dia orang Jawa, dia bilang kulit saya kuning langsat. Kemudian ada yang satu orang Manado, kuning langsat ini orang Manado. Orang Jawa dia bilang, saya ini kulit sawah matang. Kemudian ada orang cewek Tagulandang dan dia bilang, kalau sawah matang kuning langsat, kemudian dia bilang, kita, tapi kulit salak Tagulandang. Maksudnya dia pikir tuh kulit itu nama buah semuanya ya. Jadi apapun berbeda-beda, kita tetap harus duduk dalam satu kebersamaan. Amin. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berlari sama kencang. Jadi dalam konteks komitmen kebersamaan seperti ini, Tuhan bilang ya, hina matov umanaim.
Artinya alangkah indah dan alangkah baiknya. Saudara-saudara, saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Haleluya. Jadi jemaat mesti rukun. Amin. Bilang kiri kanan. Jadi jemaat harus rukun. Kita rukun dengan sesama jemaat, mar suami istrinya ndak no. Nggak boleh begitu, saudara ya. Jadi duduk diam bersama dengan rukun adalah sebuah komitmen kebersamaan yang akan mendatangkan berkat. Ayat 6 bilang apa? Coba baca. Ayat 6 bagian B. Saya punya ayat terlalu banyak, bukan 102. Yang Mazmur 23 yang 6 ayat. Yang ini cuma 3 ayat. Ayat 3. Saudara sudah dapat bonus 3 ayat. Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Kesatuan, ikatan, perjanjian, kebersamaan digambarkan seperti minyak di kepala Harun yang meleleh ke janggut. Jadi janggut itu kalau kering dia istilahnya sendiri-sendiri dia bisa terbongkar. Tapi kalau janggut meleleh minyak, maka dia akan menjadi satu. Kemudian embun gunung Hermon, dia turun ke atas gunung-gunung Sion menjadi sebuah sungai, ya. Dan itu adalah gambaran kesatuan. Kalau kata saudara-saudara duduk diam rukun bersama dalam komitmen kebersamaan, maka ayat ini bilang kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan perintah-perintah berkat. Saudara perhatikan, berkat itu diperintah oleh Tuhan. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan memberkati saudara. Yang saya tahu adalah Tuhan bisa memerintah berkat. Seperti memerintah seorang utusan untuk pergi kepada sesuatu, pada sebuah lokasi atau kepada seseorang. Tuhan memerintahkan berkat. Saudara begini, evaluasi saja. Kalau berkat itu pakat, bisa jadi kalau saudara sudah berumah tangga, mungkin karena terlalu banyak bakalai. Yang pengalaman bilang amin. Haleluya. Kalau berkat saudara pakat, itu berhubungan dengan komitmen kerukunan kita. Haleluya. Kalau gereja kita rukun, berkat kita lancar. Kalau kita saling istilahnya menguatkan, saling mendorong, saling memotivasi orang, komitmen ini kita pegang kuat-kuat, maka saudara dampaknya adalah apa yang saudara dicatat di sini, Tuhan memerintahkan berkat. Berkatnya berisi kehidupan. Kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kepada kita, kepada rumah tangga, kepada bangsa Indonesia. Bangsa kita Indonesia kalau mau rukun, maka berkat-berkat utang luar negeri akan Tuhan atasi. Amin. Bangsa kita kalau kita rukun dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, maka kalau kita rukun bersama, kita ingat lagu, dari Sabang sampai Merauke. Ada satu kuntua mau dilantik, dia disyaratkan untuk menyanyi satu lagu nasional. Dia nyanyi, dari Sabang sampai Merauke. Dia tidak jadi dilantik karena dia ingat Indomie. Jadi ketika kita bersama-sama terus diam dengan rukun, bahasa hari-hari, kita tidak usah saudara-saudara memperbesar yang namanya perbedaan. Amin. Berbeda-beda tapi tetap satu dalam visi kalau gereja. Amin. Satu dalam hati komitmen kalau suami istri, satu cinta. Kalau dalam negara satu kesatuan NKRI harga mati. Amin. Jadi kalau kita bersatu, bersekutu, berkomitmen, pegang janji, ikat janji, kita mengikat diri secara covenant, saudara-saudara ini akan membuat berkat-berkat itu, dia tidak akan kemana-mana. Tuhan justru akan menyuruh datang kepada kita. Saudara percaya berkat Tuhan suruh datang kepada kita, bilang amin.
Tapi dari pihak kita, kita harus bangun komitmen untuk saling rukun satu dengan yang lain. Rukun suami istri, amin. Rukun antara hamba Tuhan, orang tua rohani dan anak-anak rohani. Rukun antara sesama pelayan itu penting. Karena kesanalah berkat Tuhan akan mengirim. Berkat itu berupa hikmat, berupa urapan, berupa talenta yang dimultiplikasi. Dan Tuhan akan membuat hadirat Allah begitu tebal dalam pelayanan kita, dalam pelayanan gereja. Berkat pekerjaan lancar di rumah tangga. Bagi orang lain sulit sekali. Tetapi bagi kita yang mau komitmen untuk hidup rukun, berkat itu mudah. Kenapa mudah? Karena Tuhan yang perintah. Saya tanya, siapa yang bisa melawan perintah Tuhan? Tidak ada, saudara ya. Berkat ini tidak pernah tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang datang ke Malalayang, dia tidak akan datang ke Tuminting. Kalau Tuhan bilang datang ke Jalan Sea, dia tidak akan datang ke Jalan Samra. Kalau dia bilang datang di Selebes, dia tidak akan datang di Warembungan. Jadi Tuhan punya kuasa memerintahkan berkat. Haleluya. Berkat ini bisa secara rohani dan bisa secara jasmani. Saudara, kalau saudara diberkati jasmani belum tentu rohani. Tapi kalau rohani saudara diberkati, jasmani itu mudah bagi Tuhan. Jadi mata mesti fokus kepada berkat rohani terutama. Dan berkat rohani itu tercurah Tuhan kirim. Bahkan ayat ini Tuhan bilang Tuhan perintah ya. Tuhan perintah. Orang di Tondano badengar sekali kalau palak baron. Saudara-saudara malinga-linga mau si pa perintah ni palak. Jadi kalau palak lagi pengumuman orang mendengar. Apalagi kalau Tuhan kasih perintah. Amin. Tuhan kasih perintah berkat datang. Pak Marco dan Livana. Amin. Dan ada orang bisa mau halangi. Berkat datang ke Pak Hendra dan Ibu Lydia. Tuhan yang perintah. Berkat datang Pak Gina. Amin. Berkat datang Pak Pendeta Max dan Pendeta Koni. Sampai orang bisa salah kirim rekening. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan, tapi Tuhan kasih pelajaran pada saya. Apapun itu, kalau Tuhan yang beracara, berkat Tuhan bisa perintah datang pada kita. Tapi hati-hati, hati kita bukan pada berkatnya, amin. Hati kita kepada Tuhan yang ampunya berkat. Dan ini penting, komitmen kita bersama-sama duduk rukun. Halo, kalau gontok-gontokan itu mendatangkan berkat, pertahankan itu. Tapi kalau tidak, buang dia, amin. Kalau saling negatif itu mendatangkan urapan, pertahankan dia. Tapi kalau tidak, buang dia di tong sampah. Taruh di plastik hitam, ikat dia kuat-kuat, lempar di Sumompo sana. Ya, kenapa? Kalau itu tidak berguna untuk mendatangkan berkat, maka kita menganggapnya itu sampah, betul? Buanglah sampah-sampah semuanya, karena saudara-saudara, kebersamaan, komitmen itu ikat janji sebagai suami istri, sebagai gereja lokal, itu ternyata bukan sekedar mengikat diri dan menyiksa diri, tetapi itu mendatangkan berkat bagi kita. Haleluya. Ada haleluya. Bergairah saudara-saudara. Kalau saya berkorban untuk terus-menerus menundukkan diri kepada sesama, untuk bisa dapat rukun bersama, saudara-saudara, masih ada banyak yang salah pada hidup saya. Saya sedang bergumul untuk menaik level. Saya biasanya sense of teachingnya, orang bilang kuat, mantap. Sense of leadingnya mantap. Tapi sense of fatheringnya masih kurang. Nah, fathering itu artinya anak-anak itu harus lebih suka datang daripada lari. Saudara, fathering itu kalau dia bertumbuh, anak-anak lebih suka bicara ya daripada, atau kadang-kadang saudara-saudara di waktu-waktu tertentu hanya dengan rangkulan dan tatapan yang datang dari seorang bapa, hati ini bisa dipulihkan. Amin. Hati ini bisa diubahkan, hati yang panas bisa disiram seperti siram es batu pe air. Dari kondisi ini saudara-saudara, dalam rangka membangun kondisifnya hubungan kita, maka ada bagian-bagian dari egonya saya harus di set kembali ya. Setting kembali seperti HP. Terlalu banyak aplikasi itu orang PHP. Sehingga kalau orang mau telepon error ya.
Jadi itu orang mesti riset seperti settingan pabrik. Kalau kita punya setting seperti pabrik, maka tidak ada error HP, ya toh? Tidak ada terlalu lalot atau terlalu nomor yang Anda hubungi sedang banyak beban. Karena handphonenya terlalu banyak aplikasi. Jadi kita riset kembali bahwa kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Demi kepentingan kebersamaan, saya gunting atribut-atribut yang membuat saya tidak bisa terkonek dengan yang lain. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, komitmen kebersamaan jemaat itu mendatangkan Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau sudah menangkap ini firman, saudara akan melihat dampak dari 28 Oktober 2020 ini, yaitu Sumpah Pemuda. Ya, komitmen pemuda, covenant atau istilahnya kebersamaan ini berdampak bagi banyak hal. Matius 18 ayat 20. Firman Tuhan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Di mana ada 2 atau 3 orang. 2 atau 3. Saudara lihat, ini konteksnya soal hadirat Tuhan. Apa arti kita melayani di hadirat Tuhan, di mimbar? Kita tidak punya hadirat. Hadirat artinya Tuhan bersedia hadir. Tuhan bersedia terlibat. Tuhan bersedia bekerja sama. Itu di Matius 18 tadi itu. Ayat 22, 3 orang berkumpul. Tidak mungkin 2-3 orang berkumpul ini kalau orang baku-baku marah kalau bisa berkumpul. Ataupun bisa berkumpul tapi tidak bisa ada yang namanya tidak bisa klek begitu ya. Tidak bisa presisi kalau rupa skrup dembot nak berkuasa. Dan di saat seperti itu tidak mungkin hadirat turun. Amin. Jadi saya lihat bahwa komitmen kebersamaan antara kita itu ternyata berdampak pada hadirat Tuhan. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Dan ini bukan berkumpul main domino. Ini bukan berkumpul ini memancing ikan misalnya. Ini berkumpul dalam nama Tuhan. Tentu di rumah Tuhan. Di situ aku ada. Di situ aku hadir. Di situ Tuhan ada join bersama. Di situ Tuhan melibatkan diri. Jadi kebersamaan, komitmen untuk hidup bersama, berkumpul dalam nama Tuhan. Saudara, di sini poinnya saya tekan. Pegang komitmen walaupun rugi, walaupun tidak mendapatkan keuntungan. Maka ketika mereka dalam konteks berkumpul, ayat ini bilang Tuhan hadir. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak pernah akan ada kehadiran Allah jika saya tidak berdamai dengan istri saya. Tidak akan ada sukacita, damai sejahtera, apalagi hadirat Allah dalam ibadah atau dalam satu komunitas. Kalau kita tidak bisa sama-sama pegang ini komitmen bahwa kita harus saling mengasihi. Amin. Haleluya. Di mana 2-3 orang komitmen berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada hadir di tengah-tengah mereka. Ini bukan cuma di tengah-tengah mereka, tapi hadir di hati. Hadir di hati kita, saudara. Jika antara satu dengan yang lain kita sinkron, atau jika musik itu harmoni, maka sudah akan rasa beda ya saudara ya. Beda saudara-saudara suasana, orang-orang yang saling komitmen dengan satu tujuan, satu visi, satu beban, satu hati, satu Tuhan terutama, satu kasih akan mempermudah. Kita baru bilang Tuhan, kita punya kata-kata menarik, bukan kita bisa menarik Tuhan, tapi membuat Tuhan tertarik dengan
perkumpulan 2-3 orang ini. Saya bilang di poin kedua bagian awal, apa arti pelayanan kita tanpa kehadiran Tuhan? Semuanya kering. Saudara, tanpa kehadiran Tuhan kita akan kehabisan tenaga. Kita akan kehabisan bahan bakar. Kita akan kehilangan motivasi yang benar. Tapi kalau Tuhan hadir, yang lemah jadi kuat, amin. Yang bingung dapat kepastian, yang error diperbaiki. Kalau Tuhan hadir, makanya orang bilang nih gereja Pantekosta, gereja karismatik ini rupa bengkel, ribut, rupa toki sana, toki sini. Tidak apa-apa, yang penting kalau Tuhan hadir. Saudara-saudara yang bengko masuk keluar tere. Karena ada hadirat Tuhan, amin. Biar lain kali kacau-kacau sedikit dalam arti ada banyak gangguan-gangguan, bunyi ini, bunyi itu karena rame, riuh. Tapi waktu kita menyembah, kalau kita punya ini hati ada sehati, maka 2-3 orang berkumpul dengan kualitas seperti itu, Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir, di sana ada kesembuhan, amin. Di mana ketika Tuhan hadir, di sana ada jalan keluar. Di mana Tuhan hadir, di sana ada penghiburan. Ya, ketika Tuhan hadir ada pertolongan. Dan ketika Tuhan hadir di komunitas kita, di rumah tangga, ada mujizat terjadi. Kita berharap mujizat tidak akan pernah bisa terjadi kalau kita tidak bisa saling duduk bersama di poin 1. Kemudian kita berkumpul dengan satu visi. Seperti firman hari Minggu, kalau kita ibadah, fokus kita adalah berkumpul dalam nama Yesus. Bukan dalam nama kepentingan pendeta atau gembala, dalam pengertian tidak ada nama di mana menjadi alasan untuk kita bertemu selain nama Yesus. Maka itu akan berdampak pada apa? Tuhan hadir. Coba D. Tuhan. F. Kembali ke D. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Saudara, karena lagu ini tidak dipersiapkan, Tuhan akan hadir di bait suci. Tuhan akan hadir di tahtanya. Ketika saudara dan saya berada pada posisi ia sekata berkumpul dalam nama Tuhan, mari kita pegang komitmen ini. Berkumpul karena nama Yesus, amin. Berkumpul karena satu alasan, yaitu kita berkumpul berpusat pada Yesus. Komitmen pegang ini, kita ibadah karena Yesus, amin. Kita melayani karena Yesus. Maka di situ ayat ini bilang Tuhan Yesus hadir. Yesus hadir, dia beri jalan kita. Dia beri pertolongan pada kita. Haleluya. Yang ketiga, sebenarnya 2 tadi ya. Sekarang yang ketiga, kalau kita terus pegang komitmen, perjanjian, keterikatan, ini masih konteks berjemaat atau suami istri, maka ayat yang ke-19 bilang apa? Ayat 19 Matius tadi, ayat 19 Matius 18. Firman Tuhan. Ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, Ya. permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Yes, amin. Kata komitmen ini terlihat jelas pada ayat 20 soal berkumpul, yang pada ayat 19 soal sepakat. Sepakat, haleluya. Saudara, untuk kata sepakat paling gampang kalau ada pemimpin. Ya, kalau ada pemimpin, maka dengan satu pemimpin, maka kata sepakat mudah. Apalagi sepakat itu pemimpinnya adalah orang yang mau mengandalkan Tuhan. Yang mau terus bertanya-tanya Tuhan. Yang mau menjalankan agenda Bapa, agenda kerajaan Allah. Maka mudah akan sepakat, ya. Saudara, jangan sepakat untuk berbuat sesuatu yang buruk, amin. Jangan sepakat untuk menjatuhkan orang lain, amin. Jangan sepakat untuk membuat orang lain punya usaha rusak. Jangan pernah.
Jangan pernah bersepakat untuk menghancurkan pelayanan orang. Jangan pernah membangun kesepakatan agar orang lain gagal. Kalau saudara bersepakat untuk kerajaan Allah makin diperluas, itu kesepakatan akan diberkati. Kalau saudara bersepakat untuk mau setia melayani Tuhan, kesepakatan itu akan diberkati Tuhan. Kalau saudara bersepakat akan mendukung saudara punya pelayanan di gereja lokal, kesepakatan ini akan adalah menjadi kesepakatan. Dan lihat tuh kata-kata so melumpa sendiri. Kesepakatan ini akan menjadi kesepakatan yang suci. Haleluya. Kesepakatan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saya lihat saudara-saudara, kalau dua saja, apalagi ada 20, ada 200, 2.000 orang sepakat. Ya, sepakat ini akan membuat saudara Bapa di sorga mengabulkan doa. Haleluya, haleluya. Tapi kita sudah sepakat tadi ya, kita tidak boleh bersepakat untuk merusak ya. Orang maju, orang duduk bercerita. Orang cerita tubrur sampai kelakuan. Orang duduk sepakat, bukan sepakat ini namanya pencemooh namanya. Sepakat di sini adalah dalam konteks kepentingan agenda kerajaan Bapa. Maka Bapa di sorga akan mengabulkannya. Komitmen seperti ini, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jika 2-3 orang, 2 orang sepakat meminta dan yang diminta apapun juga, pembatasannya sudah jelas ya. Apapun juga ada batasan. Batasannya adalah bukan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Nah, kalau saudara meminta apapun yang baik, apapun yang berdampak bagi kerajaan Allah, apapun yang berdampak bagi pekerjaan Tuhan, apapun yang berdampak bagi keselamatan jiwa-jiwa, apapun yang berdampak bagi memberkati orang-orang di sekitar kita, itu akan dikabulkan oleh Bapa kita di sorga. Luar biasa, haleluya. Ternyata komitmen itu penting ya. Di rumah tangga, di gereja lokal, di bangsa Indonesia, kebersamaan, ikat janji untuk satu tujuan itu penting. Karena pertama, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat itu pergi. Kedua, saudara, ternyata dengan kesepakatan komitmen bersama, hadirat Allah mudah hadir, mudah ada, mudah turun dan mudah tercipta kepada kita yang ada di gereja lokal. Dan yang ketiga adalah apapun yang kita minta dalam konteks sesuai dengan agenda Bapa di sorga. Saya percaya adalah agenda Bapa di sorga setiap keluarga diberkati rohani dan jasmani. Saya percaya adalah agenda Bapa di sorga kita semua sehat-sehat. Saya percaya agenda Tuhan adalah kita kalau berusaha sukses. Amin. Jadi jangan salah paham, saya tidak anti sukses. Saya ingin melihat sukses dari suksesnya menurut agenda Tuhan. Tuhan berkehendak orang-orang sukses, tapi menurut polanya Tuhan ya. Abraham sukses menurut polanya Tuhan. Daud sukses menurut polanya Tuhan. Daniel sukses menurut polanya Tuhan. Yusuf sukses menurut polanya Tuhan. Jadi kalau mengikuti polanya Tuhan dan sukses, itulah agenda Allah. Amin. Dan yang keempat, saudara, komitmen yang saya ingin saya bagikan, Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Ini penting sekali untuk kita lihat. Sekarang kita, saudara percaya pada Tuhan Yesus? Saudara percaya Tuhan Yesus bilang amin. Sebenarnya tidak perlu ditanya. Saudara percaya Tuhan Yesus? Amin. Nah, percaya sebenarnya adalah kita bersepakat dengan Tuhan. Saya percaya padamu Yesus, artinya aku sepakat dengan apapun yang kau buat. Itu tuh percaya. Aku sepakat Tuhan. Setuju. Makanya kita sering bilang yes. Amin. Atau kata yang lebih baru lagi, sepakat. Sekali-sekali kalau saudara dengar firman sebentar ya, sepakat. Aduh, mantap itu. Nah sekarang kita harus bersepakat dengan Tuhan. Berkomit, bersepakat, ya kita ikat, kita punya
percaya pada Tuhan. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yes, luar biasa, amin. Ini ayat, saudara-saudara, ayat yang bicara penekanan soal iman, bahwa bagi Allah tak ada yang mustahil. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Kemarin pohon ara baru dikutuk oleh Tuhan, besok pagi langsung kering sampai ke akar-akarnya. Ada pohon yang di tepi sungai, pohon Tagalolo. Dan DP bola, DP buat orangnya bikin roda bola pakai apa gaba-gaba, orangnya bikin oto-oto kecil. Waktu masih kecil. Itu kalau kita kasih mati sirang oli atau kita bakar, besok belum kering total. Ya, tapi ini pohon ara. Nah, pohon ara adalah pohon tahunan. Dia bukan pohon milu yang 3 bulan bertumbuh kemudian mati. Ini pohon ara susah sekali mati. Biar orang sepotong sini, potong sana, dia batu na sebelah, batu na sini. Jadi sulit sekali, sama dengan kucing punya 100 nyawa. Tapi kalau Tuhan bilang sejak hari ini kau tidak akan berbuah, besok paginya kering sampai ke akar-akar. Artinya kalau Tuhan yang bicara, sesuatu yang mustahil tidak mungkin bagi kita, tapi mungkin bagi Tuhan. Pasti jadi. Jadi sekarang kalau saudara menghadapi kesulitan, kita berkomitmen dalam konteks ini, berkomitmen dengan Tuhan. Ya, haleluya. Komitmen dengan Tuhan artinya sepakat dengan Tuhan. Apa yang mustahil orang bilang tidak mungkin bermaksud, tidak mungkin. Tunggu nanti babi naik kelapa. Ya, asal kelapa rubuh bisa toh. Nah, apapun yang orang bilang tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan dalam konteks agenda Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan. Maka ayat bilang ini kalau kita berdoa, ya berdoa, ayat ini bilang apa saja yang kamu minta, apa saja sudah harus dibatasi pada himpunan sesuai dengan agenda Allah, ya. Apa saja yang kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kata percayalah, kalau saya bawa dalam konteks khotbah saya, bersepakatlah dengan Tuhan. Amin. Tuhan, saya sepakat dengan Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati gereja lokal GBI Tiberias New Life Manado. Maka saya akan mengaplikasikan, mengabdikan, mendedikasikan hidup kami untuk Tuhan. Karena saya percaya kehendak Tuhan gereja lokal itu diberkati. Gereja ini seperti batu karang yang teguh kami berdiri di atasnya. Allah maut tidak berkuasa. Jadi kalau kami percaya iblis tidak berkuasa atas gereja lokal kami, itu saya sedang bersepakat dengan kepala gereja. Dan dia akan mengatakan, yes, Allah maut tidak berkuasa atas gereja. Kalau Yesusnya adalah dasar satu-satunya. Kalau Yesus adalah pusat dari gereja. Kita sepakat dengan Tuhan, komitmen dengan Tuhan, ikat janji dengan Tuhan. Bahkan levelnya covenant dengan Tuhan. Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, maka dalam level ini, waktu saudara komitmen seperti itu, Tuhan akan membuat bukan cuma doa dijawab. Tuhan akan berbuat mujizat. Haleluya. Mujizat yang saya sudah bilang tadi, pohon ara tidak mungkin kering dalam semalam. Sampai ke akar-akarnya. Pohonnya ada pohon yang seperti pohon tawaang ya, batas tanah. Itu biar pohon langsung mati, ini tawaang batas tanah. Dia lama mau mati. Makanya orang waktu dulu di Vietnam, ada satu teman saya bercerita, waktu orang di Vietnam dulu, orang waktu itu dapat tugas tanam-tanam tawaang. Jadi cuma bercanda, artinya tuh pohon tawaang itu susah mati. Ya, jadi pohon ara ini juga susah mati, tapi kalau Tuhan bilang, oh tidak lagi akan berbuah, itu besok paginya mati. Harusnya sirang oli, sirang bensin terbakar, belum juga mati akarnya. Tapi kalau Tuhan yang bilang, yang mustahil tidak akan jadi mungkin. Tapi kita sekarang harus apa? Bersepakat dengan Tuhan. Ayo, Bermarko, jangan pernah ragu dengan Tuhan. Amin. Pak Hendra, jangan pernah ragu dengan Tuhan. Bersepakat dengan Tuhan. Sepakat artinya setuju Tuhan.
Bisa, karena apa? Tak ada yang tak bisa kalau Tuhan turun tangan. Amin. Jadi pentingnya kita terikat dengan Tuhan. Terikat dengan Tuhan. Tuhan kanan, kita kanan, Tuhan kiri. Kita kiri, Tuhan melumpat, orang lain melumpat. Karena apa? Itu namanya sepakat, komitmen dengan Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 20, poin kelima. Markus 11 ayat 25-26. Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Yang ke-6, ayat 5 ya. Yang kelima, ada 7, kalau saya tidak sempat, hanya 5 ini saja ya. Kita mesti komitmen untuk menjalankan yang namanya hidup damai. Hidup damai ini Tuhan minta. Komitmen, Tuhan bilang jika kamu mengampuni, maka Bapamu akan mengampunimu. Saudara-saudara, saya satu waktu akan berkhotbah tentang pengampunan. Saya minta Tuhan memberi hikmat. Orang pe utang pa Tuhan 10.000 talenta. 10.000 talenta, 1 talenta 600 juta. Ya, 10.000 kali 600 juta, aduh berapa itu Kang? Itu orang pe utang pa Tuhan. Sementara ada orang berhutang pada kita, hanya beberapa dinar. Tapi kita tidak ampuni. Wah Tuhan tolong. Ini komitmennya akan merubah banyak hal. Saya percaya di Indonesia ini, walaupun masih banyak orang salah, tapi kalau mereka telah berjasa untuk bangsa kita, mengapa kita hanya lebih melihat kekurangan dan kelemahan mereka? Mari dukung supaya mereka punya kelemahan bisa diperbaiki. Tapi jangan lupa apa yang mereka kerjakan telah berdampak bagi kita. Jangan kita menganggap bahwa ini Indonesia terjadi dengan sendirinya. Ada tangan-tangan dan hati yang rela telah bekerja. Itu sebabnya untuk apa demo? Kalau kita juga tidak bisa berbuat lebih baik dari orang yang memimpin kita. Dan saya percaya saudara-saudara, dalam konteks gereja, dalam konteks rumah tangga, apa yang lebih baik dari selain kita berkomitmen untuk saling mengampuni. Saling menerima mengampuni. Mengampuni bukan paspor untuk menyuburkan kesalahan, bukan. Ya. Mengampuni bukan alasan untuk mengkompromi dosa, bukan. Mengampuni bukan untuk membenarkan kesalahan, bukan. Tapi mengampuni adalah belajar melihat dari cara Tuhan melihat kesalahan. Saudara, cara Tuhan melihat kesalahan itu dengan cara kita bedanya di mana? Mari kita berkomitmen di sini. Cara Tuhan melihat kesalahan, pegang baik-baik kalimat saya, Tuhan membenci dosa. Katakan sama-sama. 2, 3. Tuhan membenci dosa. Tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Halo, ini pegang baik-baik supaya kita bisa berdamai dengan orang. Lihat dari sudut pandang atau cara pandang Tuhan. Tuhan membenci dosa, yes. Tapi tidak berhenti sampai situ. Tuhan mengasihi orang berdosa. Jadi waktu orang berdosa minta ampun, Tuhan ampuni? Ampuni karena dia benci dosa tapi mengasihi orangnya. Kalau kita manusia berbeda dengan Tuhan di mana? Kita membenci dosa, kita juga sekaligus benci orangnya. Nah itu yang persoalan. Kalau saudara benci dosa, puji Tuhan, saudara orang bagus. Orang saleh. Tapi kalau saudara benci juga orangnya, saudara orang kurang ajar. Kenapa? Anda diampuni 10.000 talenta. Kenapa hanya sekian rupiah, sekian dinar, Anda tidak bisa ampuni? Ini komitmen yang membuat gereja diberkati. Amin. Gereja diberkati kalau kita mau saling mengampuni. Mengampuni bukan untuk kompromi. Amin. Sebab setiap kesalahan orang akan menanggung akibatnya. Kesalahan itu ada disiplinnya. Dan disiplin itu adalah dengan tujuan untuk memperbaiki, bukan untuk menghancurkan.
Kalau ada disiplin untuk menghancurkan, itu adalah disiplin agamawi. Orang-orang yang pengen orang lain yang jatuh itu lebih terpuruk lagi. Tapi gereja tidak. Tuhan tidak. Tuhan membenci orang berdosa? Tidak. Tuhan membenci dosa? Ya. Saya ulangi, Tuhan benci dosa? Ya. Tapi Tuhan tidak benci orang berdosa. Kalau orang berdosa mau bertobat, dia ampuni. Kita tidak bisa bedakan ini dosa atau orangnya. Kita sapu rata, sapu bersih. Dua-dua kita benci. Tapi tidak boleh. Tuhan kiranya memberkati kita hari ini. Komitmen kita. Saya mau bekerja, bersepakat dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Seiras dengan Tuhan. Sehati dengan Tuhan. Saya pegang komitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau Indonesia, NKRI harga mati. Dan saya percaya, tanah air kita, tanah air Indonesia. Bangsa kita, Indonesia. Dan bahasa kita, bahasa Indonesia. Itu bangsa kita. Selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda. Itu 8 Oktober 2020. Dan selamat untuk meningkatkan komitmen kita dalam rumah tangga dan dalam gereja lokal. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya.